Selamat datang di Awesome Day Online dan terima kasih telah bergabung bersama saya di modul 5, AWS Pricing, Support, dan Architecting. Modul ini adalah modul terakhir di program Awesome Day Online untuk melengkapi pengetahuan Anda bagaimana konsep pricing, support, dan architecting bekerja di AWS. Nama saya Doni Prakoso, saya adalah Senior Technical Evangelist di AWS. Kalau ada beberapa pertanyaan yang sekiranya Anda ingin tanyakan ke saya, Anda bisa drop me a message di Twitter atau LinkedIn, dan blog saya untuk membaca beberapa tulisan tentang teknologi. Mari kita mulai. Fondasi utama tentang pricing. AWS menawarkan pendekatan pay as you go untuk harga di lebih dari 140 layanan cloud. Dengan AWS, Anda hanya membayar untuk layanan individual yang Anda butuhkan selama Anda menggunakannya dan tanpa memerlukan kontrak jangka panjang atau lisensi yang rumit. Harga AWS mirip dengan bagaimana Anda membayar untuk utilitas seperti air dan listrik. Anda hanya membayar untuk layanan yang Anda konsumsi, dan setelah Anda berhenti menggunakannya, tidak ada biaya tambahan atau biaya penghentian. Dengan AWS, Anda hanya membayar apa yang Anda gunakan, membantu organisasi Anda tetap agile, responsif, dan selalu mampu memenuhi tuntutan scaling. Dengan model pay as you go, Anda dapat menyesuaikan bisnis Anda tergantung pada kebutuhan daripada perkiraan, mengurangi resiko atau over provisioning atau kehilangan capacity. Nah, dengan membayar layanan sesuai kebutuhan, Anda dapat mengalihkan fokus Anda ke inovasi dan penemuan-penemuan untuk produk Anda, mengurangi kompleksitas procurement, dan memungkinkan bisnis Anda menjadi elastik sepenuhnya. Untuk layanan tertentu seperti Amazon EC2 dan Amazon RDS, Anda dapat berinvestasi dalam reserve instance. Dengan reserve instance, Anda dapat menghemat hingga 75% dibandingkan capacity dengan sesuai permintaan on demand. Contoh reserve tersedia dalam 3 pilihan, all upfront, partial upfront, dan no upfront payments. Ketika Anda membeli reserve instance, semakin besar pembayaran di muka, semakin besar diskonnya. Dan untuk memaksimalkan savings Anda dapat membayar semua di awal dan menerima diskon terbesar. Dengan menggunakan reserve capacity, organisasi Anda dapat meminimalkan resiko, mengelola anggaran yang dapat lebih diprediksi, dan mematuhi policy yang memerlukan komitmen jangka panjang. Dengan AWS, Anda bisa mendapatkan diskon berbasis volume dan melakukan penghematan penting saat penggunaan Anda meningkat. Karena kebutuhan penggunaan AWS Anda meningkat, Anda mendapatkan keuntungan dari economies of scale yang memungkinkan Anda untuk meningkatkan adopsi dan menjaga biaya terkendali. Ada 3 faktor utama untuk penghitungan biaya dengan AWS, yaitu compute, storage, dan data transfer. Nah, karakteristik ini agak bervariasi tergantung pada produk AWS dan model harga yang Anda pilih. Dalam kebanyakan kasus, tiada ada biaya untuk transfer data masuk atau untuk transfer data antara layanan AWS lainnya di region yang sama. Ada beberapa pengecualian, jadi pastikan untuk memverifikasi kecepatan transfer data sebelum Anda memulai. Semakin banyak data yang Anda transfer, semakin sedikit Anda membayar per gigabyte. Untuk menghitung computing resource, Anda membayar per jam dari waktu Anda meluncurkan resource sampai waktu Anda menghentikannya. Dan untuk storage dan transfer data, biasanya Anda membayar per gigabyte. Berbagai jenis layanan memiliki model harga yang berbeda. Misalnya, harga untuk instance Amazon EC2 bervariasi menurut jenis instance-nya. Sedangkan layanan database Amazon Aurora termasuk biaya untuk input-output data atau I/O dan juga storage-nya. Nah, mari kita pecah karakteristik harga untuk beberapa produk AWS yang umum digunakan. Dengan on-demand instance, Anda membayar untuk menghitung kapasitas per jam atau per detik tergantung pada instance yang Anda jalankan. Tidak diperlukan komitmen jangka panjang atau pembayaran di muka. Anda dapat menambah atau mengurangi capacity computing Anda tergantung pada tuntutan aplikasi dan hanya membayar yang ditentukan oleh per tarif per jam untuk instance yang Anda gunakan. Reserve instance memberi Anda diskon yang signifikan hingga 75% dibandingkan dengan harga instance untuk on demand. Selain itu, ketika instance reserve ditugaskan ke AZ tertentu, mereka menyediakan reservasi untuk capacity, memberikan Anda tambahan dalam capacity resources Anda untuk deployment instance ketika Anda membutuhkannya. Untuk aplikasi memiliki steady state atau dapat diprediksi, reserve instance dapat memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan menggunakan on-demand. Amazon EC2 Spot Instance memungkinkan Anda untuk memiliki cadangan capacity computing Amazon EC2 hingga 90% dari harga on-demand.
Instant Spot juga tersedia untuk berjalan selama durasi yang telah ditentukan dengan diskon hingga 30-50% dibandingkan dengan harga on demand. Nah, Spot Instance memiliki harga rendah dan dapat diprediksi menawarkan keuntungan dari scaling operating AWS yang besar dan mudah untuk diluncurkan. Dedicated Host adalah server Amazon EC2 fisik yang didedikasikan untuk Anda gunakan. Dedicated Host dapat membantu Anda mengurangi biaya dengan mengizinkan Anda menggunakan license perangkat lunak yang terikat server yang sudah ada termasuk Windows Server, SQL Server, SUSE Linux Enterprise Server, dan juga dapat membantu Anda memenuhi persyaratan compliance. Dalam demo ini, kami akan menjelaskan apa itu Spot Instance. Di sini kita memiliki sebuah grafik untuk menggambarkan kapasitas instance di dalam availability zone. Aksis X merepresentasikan waktu dan aksis Y merepresentasikan kapasitas. Perencanaan kapasitas untuk reserve instance itu cukup sederhana. Anda akan berkomitmen selama 1-3 tahun, dan dengan itu Anda akan mendapatkan penghematan hingga 75% dibandingkan dengan instance type on demand. Dari grafik kita dapat melihat bahwa kapasitas reserve instance sudah memiliki steady rate. Penggunaan instance on demand itu ditentukan oleh Anda. Penggunaan akan naik dan turun berdasarkan permintaan seperti yang digambarkan dalam grafik. Provision capacity adalah jumlah kapasitas komputasi di dalam availability zones di mana instances itu berada. Di sini kami telah membedakan untuk kapasitas cadangan yang tidak terpakai. Anda dapat memasukkan harga maksimum untuk kapasitas cadangan di spot market. AWS mengontrol harga spot instance berdasarkan kapasitas cadangan di availability zone. Spot Instance memberikan diskon yang cukup tinggi hingga 90% bila dibandingkan dengan on demand, namun pelanggan dapat kehilangan kapasitas ini jika AWS membutuhkan kapasitas. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Dalam skenario pertama, ada banyak kapasitas cadangan. Mari kita asumsikan instance yang kita inginkan di dalam Spot Instance senilai $1 di dalam on demand. Anda dapat menjalankan Spot Instances dan memasukkan maksimum spread sebesar 30 sen. Harga spot saat ini adalah 27 sen, yang berarti launching instance akan berhasil. Nilai yang Anda tawarkan melebihi harga spot sehingga Anda akan mendapatkan instance sebesar 27 sen per jam. Tapi apa yang terjadi jika harga spotnya itu naik? Dalam skenario kedua, kita akan melihat bahwa kapasitas cadangan yang tersedia berkurang sehingga harga spot naik menjadi 70 sen. Harga spot sekarang melebihi harga maksimum Anda sebelumnya, yaitu 30 sen. Anda akan diberi peringatan 2 menit melalui CloudWatch Events dan instance EC2 metadata URL. Setelah 2 menit, instances akan dihentikan, berhenti, atau hibernate tergantung pada konfigurasi yang telah ditetapkan. Harga Amazon EBS mencakup 3 faktor: volume, snapshots, dan data transfer. Penyimpanan volume untuk semua jenis volume EBS di-charge oleh jumlah gigabyte yang Anda gunakan per bulan sampai Anda rilis storage-nya itu. Penyimpanan snapshot didasarkan pada jumlah ruang data Anda dalam mengkonsumsi di Amazon S3. Karena Amazon EBS tidak menyimpan blok kosong, ada kemungkinan bahwa ukuran snapshot akan jauh kurang dari ukuran volume Anda. Mengcopy snapshot EBS di-charge berdasarkan volume data yang ditransfer di seluruh region. Pertimbangkan juga jumlah data yang ditransfer dari aplikasi Anda. Transfer data masuk gratis, dan transfer data keluar dikenakan biaya secara berjenjang. Dengan Amazon S3, Anda hanya membayar untuk penyimpanan yang Anda gunakan tanpa biaya minimum. Harga didasarkan pada lokasi bucket Amazon S3 Anda. Nah, ketika Anda mulai memperkirakan biaya Amazon S3, pertimbangkan hal berikut. Kelas penyimpanan. S3 Standard Storage dirancang untuk memberikan daya tahan 99,999999% dan ketersedia 99,99%. S3 Standard Infrequent Access adalah pilihan penyimpanan di Amazon S3 yang dapat Anda gunakan untuk mengurangi biaya Anda dengan menyimpan data yang kurang sering diakses pada tingkat redundancy yang sedikit lebih rendah daripada penyimpanan Amazon S3 Standard. Anda juga dapat menggunakan penyimpanan Amazon S3 Glacier untuk pengarsipan data dengan biaya yang sangat rendah. Nah, biaya ini bervariasi dengan jumlah dan ukuran objek yang tersimpan dalam bucket Amazon S3 serta jenis penyimpanannya. Dan yang terakhir adalah transfer data yang menandakan jumlah data yang ditransfer keluar dari region Amazon S3. Meskipun layanan itu sendiri tidak memiliki biaya tambahan, resource yang digunakan oleh layanan-layanan tersebut mungkin dikenakan biaya. Mari kita lihat cost estimating tools. AWS Free Tier memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan platform AWS, produk dan servisnya.
penawaran tingkat gratis ini hanya tersedia untuk pelanggan AWS yang baru join dan tersedia selama 12 bulan setelah tanggal pendaftaran AWS Anda. Ketika jangka waktu pengguna gratis 12 bulan Anda berakhir, atau jika penggunaan aplikasi Anda melebihi tiernya tersebut, Anda cukup membayar tarif layanan standar, bayarnya as pay you go. Namun demikian, penawaran tingkat gratis ini tidak secara otomatis berakhir pada akhir masa 12 bulan AWS free tier Anda. Namun tersedia untuk pelanggan AWS dan yang baru bergabung tanpa batas waktu. Untuk memulainya, Anda dapat melakukan step berikut. Mendaftar untuk akun AWS, ambil beberapa tutorial, dan mulai development Anda. Anda dapat menggunakan AWS Simple Monthly Calculator untuk memperkirakan tagihan bulanan Anda. Nah, calculator ini menjadikan rincian biaya per layanan serta perkiraan bulanan secara agregat. Anda juga dapat menggunakan kalkulator untuk melihat estimasi dan rincian biaya untuk solusi-solusi yang umum dijumpai. AWS Cost Explorer adalah alat yang digunakan yang bisa Anda lakukan untuk melihat dan menganalisis biaya dan penggunaan Anda. Anda dapat melihat data hingga 13 bulan terakhir, memperkirakan berapa banyak yang akan Anda belanjakan selama 3 bulan ke depan, dan mendapatkan rekomendasi. Anda dapat menggunakan Cost Explorer untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan melihat tren yang dapat Anda gunakan untuk memahami biaya Anda. Satu set laporan default disertakan untuk membantu Anda mendapatkan wawasan tentang biaya dan juga tren penggunaan. Tetapkan jangka waktu khusus, set custom interval, dan tentukan apakah Anda ingin melihat data Anda pada tingkat perincian bulanan atau harian. Anda juga bisa melakukan filter atau group data untuk menggali lebih dalam data Anda dengan memanfaatkan fungsi filtering dan grouping menggunakan berbagai matriks yang ada. Anda juga bisa melakukan forecasting untuk cost dan usage. Anda bisa gunakan forecasting untuk mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa biaya dan penggunaan Anda yang terlihat di masa depan untuk membantu perencanaan Anda. Saving progress juga dapat mudah dilakukan. Anda dapat menyimpan progres Anda sebagai laporan baru yang dapat Anda lihat di masa mendatang. Dan programmatically access the data. Anda juga dapat mengakses langsung mesin analitik yang menjadi fondasi dari AWS Cost Explorer. AWS Trusted Advisor memberikan best practices dalam 5 kategori, yaitu cost optimization, security, fault tolerance, performance, dan service limits. Status check ditampilkan dan menggunakan kode warna pada halaman dashboard. Merah, tindakan yang direkomendasikan. Kuning, penyelidikan, direkomendasikan. Dan hijau, tidak ada masalah. Untuk setiap pemeriksaan, Anda dapat meninjau penjelasan yang detail tentang best practices yang direkomendasikan serta resource yang berguna untuk topik-topik tertentu. Mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh AWS Support. AWS Support menawarkan 4 paket dukungan: Basic, Developer, Business, and Enterprise. Basic Plan tidak dipungut biaya dan menawarkan dukungan untuk pertanyaan account dan penagihan serta peningkatan batas layanan. Plan lainnya menawarkan jumlah yang tidak terbatas dari kasus dukungan teknis dengan harga bayar per bulan dan tidak kontrak jangka panjang, sehingga memberikan tingkat dukungan yang memenuhi kebutuhan Anda. AWS Well Architected Framework. AWS mengembangkan AWS Well Architected Framework setelah meninjau ribuan arsitektur pelanggan di AWS. Nah, framework ini dirancang untuk membantu Anda membangun infrastruktur yang paling aman, berkinerja tinggi, tangguh, dan efisien berbasis cloud native. Ini memberikan pendekatan yang konsisten untuk mengevaluasi arsitektur. Anda dapat menerapkan desain melalui serangkaian pertanyaan di 5 pillars dengan prinsip desain yang sesuai dengan kebutuhan Anda dari waktu ke waktu. Framework ini dibagi menjadi 5 bidang fokus yang disebut sebagai 5 pillars of AWS Well Architected Framework, yaitu keunggulan operasional, keamanan, keandalan, efisiensi performance, dan pengoptimalan biaya. Ini adalah contoh arsitektur referensi yang berfokus pada pilar keandalan di Well Architected Framework. Load balancing adalah cara yang efektif untuk meningkatkan availability system. Instance yang gagal dapat diganti dengan mudah di belakang load balancer, sementara instance lainnya terus beroperasi. Gunakan Elastic Load Balancing untuk menyeimbangkan seluruh instance di beberapa availability zone dalam satu region AWS.
AZ adalah lokasi geografis yang berbeda yang dibentuk untuk terisolasi dari kegagalan di AZ lainnya. Dengan menempatkan contoh instance Amazon EC2 di beberapa availability zones, aplikasi dapat dilindungi dari kegagalan di satu location. Dan hal ini penting untuk menjalankan aplikasi yang independen di lebih dari satu AZ, baik di region yang sama atau di region lain. Jika satu AZ gagal, aplikasi di AZ lain dapat terus berjalan. AWS menyediakan layanan infrastruktur untuk membangun sistem yang handal, fault tolerant, dan sangat tersedia di cloud. Berikut adalah contoh lain yang menggunakan load balancing. Arsitektur ini mirip dengan aplikasi web 3-tier yang ditunjukkan dalam pelajaran sebelumnya. Dalam contoh ini, solusinya dideploy di dua availability zones dengan high availability dan high performance. Mari kita evaluasi bersama. Request DNS dilayani oleh Amazon Route 53 dan traffic jaringan diarahkan ke infrastruktur yang berjalan di AWS. Nah, CloudFront dengan jaringan Global Edge Location memberikan streaming static dan konten yang dynamic. Permintaan secara otomatis diarahkan ke edge location terdekat sehingga konten dikirimkan dengan kinerja terbaik. Dan aplikasi web menggunakan resource dan konten static yang disimpan di Amazon S3. Nah, request HTTP pertama kali ditangani oleh Elastic Load Balancing yang secara otomatis mendistribusikan traffic application yang masuk di antara beberapa instance Amazon EC2 di availability zones. The web server dan application server menggunakan instance Amazon EC2 di dalam grup EC2 autoscaling. Autoscaling secara otomatis menyesuaikan kapasitas Anda naik atau turun sesuai dengan kondisi yang Anda tentukan. Dan untuk memberikan high availability, database relasional yang berisi data aplikasi menggunakan multi-AZ deployment dengan Amazon RDS. Dan hal ini memungkinkan Anda membuat toleransi kesalahan dalam aplikasi Anda dan dengan mudah memberikan jumlah kapasitas load balancing yang diperlukan dalam menanggapi traffic application yang masuk ke aplikasi Anda. Sampailah kita di penghujung Awesome Day Online. Selamat bagi Anda yang sudah melalui semua modul. Silakan tes pengetahuan Anda untuk modul ini. Sekarang kita akan membahas mengenai AWS Training and Certification untuk membantu Anda dalam perjalanan cloud Anda dan memberikan confidence untuk memanage infrastruktur Anda dan bagaimana untuk mendevelop aplikasi Anda. AWS Training memberikan customer keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses. Nah, secara khusus ada 4 value proposition di mana AWS memberikan pelatihan yang langsung dan secara signifikan memberikan kontribusi untuk keberhasilan Anda. Yang pertama adalah faster time to market, increased profitability, lower business risk, dan increased employee engagement. Nah, berikut beberapa manfaat untuk Anda. Faster time to market. Training AWS secara komprehensif membantu pelanggan mengadopsi AWS Cloud 80% lebih cepat daripada pelanggan yang tidak memiliki program pelatihan formal. Dan hal ini membantu Anda membawa proyek Anda untuk lebih maju, time to market lebih cepat, mendorong pendapatan lebih cepat, dan membantu Anda memanfaatkan penghematan biaya di AWS. Increase profitability. Training dari AWS meningkatkan produktivitas staff dengan faktor 4.7, mempercepat kemampuan mereka untuk menerapkan layanan AWS yang tepat dengan cepat, aman, dan dengan lebih sedikit masalah. Training dari AWS juga memberikan karyawan Anda keterampilan yang diperlukan untuk membangun aplikasi untuk mendapatkan revenue yang lebih efisien. Lower business risk. Training dari AWS membantu Anda menghindari masalah umum dengan faktor 4.4 dan membantu Anda menghindari ini dan masalah terkait lainnya. Dan ini berarti lebih sedikit waktu untuk berurusan dengan masalah dan lebih banyak waktu yang digunakan untuk inovasi dan growing your business. Ini juga berarti bahwa sistem Anda tersedia untuk perusahaan Anda dan juga staf Anda. Hal ini juga membantu menjaga reputasi Anda yang sangat berharga. Increase employee engagement. Menurut laporan dari Global Knowledge, dengan meningkatkan kepuasan kerja melalui pelatihan dari AWS, hal ini meningkatkan kepuasan karyawan sebesar 30%. Dan karyawan yang puas 5 kali lebih kecil kemungkinannya untuk mencari pekerjaan baru. Seorang karyawan yang puas terlibat dalam pekerjaan mereka turut andil dalam keberhasilan tim dan organisasi. AWS Training and Certification membangun kompetensi Anda, kepercayaan diri, dan credibility melalui keterampilan cloud practice yang membantu Anda berinovasi dan membangun masa depan Anda. Konten kami dibangun oleh para ahli di AWS dan diperbaharui secara teratur sehingga Anda selalu belajar hal-hal terbaru. Kami menawarkan pelatihan digital dan setting classroom sehingga Anda bisa belajar online dengan kecepatan Anda sendiri atau dari instruktur secara langsung.
Kami memiliki 3 pilar untuk penawaran kami dan kami menggabungkan ketiga program pelatihan yang komprehensif. Digital Training. Perpustakaan Digital Training terdiri dari lebih dari 400 program yang tersedia sesuai permintaan kapan saja dan di mana aja. Pelatihan ini sangat hemat biaya karena tidak ada biaya untuk digital training kami. Kami memiliki pelatihan digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik itu role-based, domain-spesifik, dan specific services. Tersedia kapan aja, di mana saja, dan kemampuan Anda untuk berhenti dan melanjutkannya nanti membuat pelatihan ini menjadi nyaman. Selain itu, kami juga memiliki classroom training. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pelatihan dengan metode kelas sering merupakan cara yang paling efektif dan hemat biaya untuk mempercepat keterampilan AWS Anda. Kami memiliki lebih dari 20 kursus kelas yang diajarkan oleh instruktur terakreditasi yang mengajarkan keterampilan yang relevan di dunia nyata. Ketika kami membuat program pelatihan ini, kami menyelaraskannya dengan strategi dan rencana bisnis, IT, dan kebutuhan AWS Anda. Hal ini untuk memastikan bahwa pelatihan yang tepat mencapai orang yang tepat sehingga lebih efisien. Pelatihan khusus kami mencakup topik-topik seperti security, big data, data warehousing, deep learning, dan banyak lagi. Pelanggan kami menemukan bahwa salah satu pengalaman kelas yang paling efektif adalah pelatihan classroom dari kami. Sertifikasi dari AWS membantu Anda mengidentifikasi orang-orang yang Anda ingin dipercayakan dengan proyek-proyek AWS Anda. Laporan dari Global Knowledge tahun 2018 menunjukkan bahwa AWS Certified Professional memecahkan masalah lebih cepat dan lebih produktif, yang membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda lebih cepat dan lebih andal. Hal ini juga meminimalisir resiko dan memastikan bahwa kesalahan dihindari, termasuk pelanggaran untuk keamanan. Jalur pembelajaran AWS dirancang untuk membantu Anda membangun dan memajukan keterampilan Anda di bidang teknis tertentu. Kami menawarkan pembelajaran jalur berdasarkan peran, area solution, dan domain-domain yang sangat spesifik. Dengan kursus pelatihan yang direkomendasikan dan AWS Certification, jalur pembelajaran AWS memudahkan Anda untuk maju dalam membangun dan memvalidasi keterampilan AWS Cloud Anda. Pelatihan digital, gratis, dan on-demand membantu Anda membangun keterampilan cloud baru dan mempelajari tentang layanan terbaru kapan dan di mana itu nyaman untuk Anda. Digital training dari AWS dapat diakses, dihentikan, dan dimulai lagi kapan saja memungkinkan Anda untuk menyelesaikan dengan kecepatan Anda sendiri. AWS Classroom menawarkan Anda kesempatan untuk mengikuti kelas langsung dengan instruktur yang mengajarkan keterampilan cloud dan praktik terbaik. Diajarkan oleh pelatih AWS yang sangat ahli, Classroom Training memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan dan mendapatkan bantuan secara langsung. Anda juga akan memiliki kesempatan untuk networking dengan peserta lainnya dan berbagi pengalaman yang berharga. Tim AWS Training dan Certification bekerja sama dengan training partner APN yang disetujui untuk memperluas penawaran kelas dalam bahasa lokal. Ini adalah landscape dari AWS Certifications, dimulai dengan Foundation, Associate, dan Professional. Kami juga memiliki beberapa specialty certification bagi Anda untuk beberapa topik. Berikut ada beberapa step untuk Anda menyiapkan AWS Certification. Dimulai dengan pembelajaran dengan AWS Classroom atau Digital Training. Dilanjutkan dengan membaca exam guide dan sample question. Lalu membaca AWS White Papers dan Frequently Asked Question. Dan melakukan exam readiness training. Setelah itu melakukan practice exam. Dan akhirnya menjatuhkan exam dan menjadi AWS Certified. Selamat! Sekali lagi bagi Anda yang sudah mengikuti semua kelima modul Awesome Day Online. Bagi Anda yang sudah menyelesaikan kelima modul ini, Anda akan mendapatkan Certificate of Attendance. Congrats! Terima kasih semuanya sudah mengikuti Awesome Day Online. Besar harapan dari kami bahwa konten yang kami sajikan dapat membantu Anda memulai perjalanan cloud Anda dengan best practices yang sudah kami berikan dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk mengisi feedback form. Anda dapat memberikan feedback, kritik, dan saran bagi kami untuk bagaimana kami dapat memberikan experience yang lebih baik untuk Anda ke depannya. Terima kasih sekali lagi, dan go build!